Ya, salam cinta penuh kedamaian. Kita balik lagi di YouTube Bunda Arsaningsih di podcast Karma Reinkarnasi season 2. Dan hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang masih misteri, dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita semakin terbuka dengan proses misteri semesta ini. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Oke, ya. Ini satu materi yang udah ketunda ya. Ketunda berapa kali ya? Udah lebih dari sekali, udah 2 kali ketunda ya. Mungkin kita sebelumnya perlu waktu untuk mengungkap lebih banyak misteri sepertinya. Dan sekarang kita nggak usah ngomongin itu dulu, kita balik ke misteri semesta. Walaupun nggak ada tamu misteri ya, sekarang kita langsung ke tamu yang bukan misteri. Karena misteri katanya kan sesuatu yang belum jelas, tapi yang sudah jelas ada Bunda Arsaningsih di sini. Halo Bunda Arsaningsih, gimana kabarnya Bunda Arsaningsih? Ya, selamat malam Dr. Rasto, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pasti sudah nunggu-nunggu ya, kapan Bunda ini misteri semestanya tayang, kok tertunda terus. Ya, pasti tidak ada yang kebetulan untuk proses ini. Saya rasa juga kesempatan bagi kita ya untuk lebih mengamati sehingga nanti kita bisa berbagi lebih baik lagi. Sebenarnya banyak misteri yang terjadi. Kenapa terjadi penundaan di tayangnya misteri semesta ini, Bunda? Ada yang bilang kenapa ya kok ditunda-tunda terus, sampai bahkan Bunda cerita terakhir ada yang sampai message Bunda di Instagram ya? Iya. Kenapa ditunda? Ya sebenarnya sih ya itu tadi saya bilang tidak ada yang kebetulan, masih ada harus diamati dan juga ini bagian dari upaya untuk mampu mengungkap misteri semesta. Nah sekarang nih Bunda, kita ngomongin tentang misteri semesta. Ya. Soalnya kalau kita ngomongin tentang semesta ini, banyak sekali misteri yang masih menjadi misteri. Misteri masih menjadi misteri. Oh ya, maksudnya misteri itu kalau saya cari di KBBI dibilang adalah sesuatu yang masih belum jelas. Kenapa? Karena di dunia ini kita berusaha banget sedikit demi sedikit memperjelas sesuatu yang dulunya belum jelas menjadi sekarang lebih jelas. Yeah. Kita udah tahu dulu orang bilang kita nggak akan tahu dalamnya lautan tuh seberapa banyak. Sekarang bisa terukur. Sekarang bisa terukur dengan proses ultrasound segala macam. Yeah. Dulu orang nggak tahu gimana kondisi kandungan seseorang, gitu kan. Bahkan ada yang bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu kalau apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut kan gitu. Tapi sekarang sudah mulai canggih alatnya ya. Sudah bukan misteri lagi, karena udah tahu caranya. Betul. Tapi walaupun semakin banyak penemuan-penemuan yang mencoba menguak terus misteri, tapi kayak misteri itu nggak habis-habis, Bunda. Iya benar sih. Karena kan kapasitas manusia dengan kemampuan manusia kalau dilihat secara berfisik kan sangat terbatas dengan indranya. Ya, dan itu tadi dibutuhkan alat-alat yang mampu akhirnya membantu indera-indera manusia untuk mampu menguak suatu misteri. Oke, jadi emang sampai sekarang pun masih banyak banget contoh kayak ngomongin saya sempat baca itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu ada satu artikel yang bilang kita dari Amerika kita tuh udah sekian tahun mengirimkan pesan ke luar angkasa, nanya ada nggak sih di luar angkasa nih selain manusia gitu. Terus dikirimkan, tapi kok nggak ada jawaban. Padahal ada ilmuwan yang menghitung secara matematika kemungkinan kalau kita sendiri doang nggak ada selain manusia itu kecil banget gitu. Tapi kok sampai sekarang itu juga masih jadi misteri. Itu yang di luar. Jangankan yang di luar, yang di dalam semakin lama semakin jadi misteri juga. Ya, untuk tahu diri kita aja suatu misteri juga. Nah itu dia. Nah sekarang apakah mungkin sih misteri-misteri semesta yang banyak banget itu
terbuka semua, Bunda? Iya, kalau menurut saya sih, kalau dipahami dari tadi yang diceritakan oleh Dokter Astu, ya, yang tadi tuh alat tuh, yang tadinya belum bisa diungkapkan seiring dengan proses bertumbuhnya kemampuan manusia, mereka menciptakan alat-alat bantu, akhirnya bisa juga dipahami. Jadi ya, saya rasa proses pengungkapan misteri atau rahasia ini sesuai dengan kebenaran yang bertingkat, gitu. Kebenaran Yang bertingkat. yang bertingkat. Kebenaran yang bertingkat maksudnya gimana, Maksudnya Bunda? gini, proses kebenaran itu dipahami oleh orang secara bertingkat, ya. Jadi kalau mereka itu belum sampai kebenaran yang lebih tinggi, dia merasa yang ini udah paling bagus, ya, ilmu pengetahuan yang paling saya pahami. Ya nggak salah, karena dia baru sampai di sana. Seperti itu tadi. Kalau dulu dalamnya lautan nggak bisa terukur, karena kemampuan atau kesadaran manusia yang bertumbuh pada waktu itu belum sampai pada proses kesadaran yang lebih tinggi. Jadi masih terbatas, alat-alat terbatas. Itu benar untuk masa itu. Tapi begitu dengan pertumbuhan teknologi, tambah pengetahuan baru ditambahkan, maka kebenaran yang dulu sudah tidak relevan lagi dengan proses perkembangan zamannya. Sehingga dengan ditemukan alat-alat yang baru, mereka dapat menguak misteri alam dan ditemukanlah kebenaran berikutnya. Jadi kan setingkat bertingkat sesuai dengan proses kemampuan manusia menguak misteri tersebut. Jadi misteri banyak banget. Ya bahkan sebenarnya semua hal tuh misteri ya. Ya kalau dia belum paham ya namanya masih misteri. Kan anak-anak SD belum tahu pembelajaran SMA, SMP, ya itu masih misteri semua, kan gitu. Semua kepo, pingin tahu akhirnya, dan mereka dengan proses itu termotivasi untuk bertumbuh, untuk mampu memecahkan misteri tersebut. Ya. Tapi untuk ya sama kayak semua kenapa saya bilang semua misteri ya, orang lahir itu kan masih nggak tahu apa-apa. Tapi akhirnya dibukakan sedikit demi sedikit, ya dibantu sama orang tuanya, sama orang-orang sekitar, mulai tahu, oh ini loh air. Oh ini loh ikan. Kok Dan jadi semua itu ditambahkan sesuai dengan tingkat pengetahuan yang didapat. Ya, jadi kan tidak ada yang mustahil kalau orang itu mau bertumbuh, mau memenuhi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Ya makanya banyak dikatakan kitab-kitab itu takut sama orang bodoh, karena orang bodoh itu stuck, dia nggak mau lagi mengisi dirinya dengan pengetahuan, sehingga ya cuma segitu aja batas pengetahuan mereka. Nah disinilah akhirnya kita paham, oh ternyata ketika seseorang bertumbuh, tidak menutup kemungkinan misteri-misteri semesta itu dapat terkuak, ya, tabirnya tidak lagi menutupi, sehingga semua menjadi lebih jelas. Oke. Dan tadi Bunda juga cerita bahwa kebenaran itu bertingkat, dan kita tergantung kita ngomong di tingkatan mana gitu ya, Bunda. Di satu tingkat mungkin kebenarannya A, tapi di tingkat lain bisa jadi kebenaran A itu udah nggak relevan. Ya, benar. Itu saya jadi keinget kayak orang bilang, oh bumi itu datar gitu. Awalnya. Terus berantem antara orang yang bilang bumi datar sama yang bilang bumi bulat gitu. Padahal dua-duanya benar. Iya, tergantung pada kemampuan orang tersebut. Kalau dia pas lihat dengan kemampuan mata, jarak pandangnya pas di tanah datar, ya dia bilang bumi ini datar gitu. Dengan tingkatan di satu tingkat itu. Iya. Tapi kalau dia mau naik tingkat lagi dengan melihat dari perhitungannya, bahkan dia sampai lihat dari luar angkasa, ya baru ngelihat bahwa bumi itu bulat gitu. Jadi untuk membuka misteri itu butuh pengetahuan baru yang ditambahkan. Nah tadi Bunda bilang kitab atau kitab ini kan ngomongin pengetahuan ya, ya kan?
Pengetahuan itu Ya. kan dapat dari mana-mana gitu ya. Betul. Pengetahuan itu takut sama orang bodoh. Padahal maksudnya orang itu jadi pintar kalau dia bisa mendapatkan pengetahuan. Kalau belum dapat pengetahuannya kan berarti belum pintar. Itu gimana? Bulet pusing kalau ditanya Dokter Hasto gitu, puter-puter aja nggak selesai. Ya, itu masih menjadi misteri bagi saya. Ya, gimana ya jawabnya? Ya, pengetahuan itu diturunkan ya kan untuk dipelajari oleh banyak orang. Ya, maksud saya tuh kitab itu takut sama orang bodoh yang dimana dia sudah mempunyai mental block. Kan biasanya terdoktrin, akhirnya yang mau dia yakini cuma itu saja. Dia tidak dengan rendah hati menerima ya pengetahuan-pengetahuan baru yang ditambahkan. Makanya jangan terlalu fanatik ya, harus cuma ini aja, wah ini yang paling bagus. Enggak. Banyak orang mengatakan di atas langit masih ada langit ya. Istilahnya itulah kebenaran bertingkat. Oleh karena itu mari kita mempunyai kerendahan hati untuk membuka diri ya, tidak fanatik dengan suatu paham saja, tapi cobalah untuk rendah hati dan menerima masukan suatu ilmu baru ya. Dan tapi ingat, jangan percaya begitu saja, karena segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam diri kita tentunya akan mengubah ya kesadaran kita. Nah, kalau hal baik dimasukkan ya baik juga hasilnya. Tapi kalau yang dimasukkan itu menyesatkan ya tersesat juga hasilnya. Nah, dari sinilah kita harus benar-benar mengamati proses tersebut. Tidak cukup mengamati saja, tapi juga harus mampu mengeksperimenkan ya, diuji coba, benar nggak ini. Nah, begitu sudah dieksperimenkan, ada hasil, ya barulah kita bisa meyakini gitu. Jadi tetap bukan hanya sekedar yakin apa ya istilahnya, itu tadi percaya begitu saja, tidak. Berarti tadi kita udah setuju bahwa proses itu kebenaran itu bertingkat. Benar. Dan kalau kita paham bahwa proses kebenaran bertingkat, sesuatu yang kelihatannya salah tuh belum tentu benar-benar salah. Benar. Bisa aja tingkatannya berbeda. Tergantung sudut pandang mana orang melihat ya, tingkatannya juga. Ya, sekarang kalau seperti itu kan jadi bingung, Bunda. Maksudnya ini jangan bingung-bingung, Dokter Hasto. Agak bulat sedikit nih, ya. Kenapa saya? Cari yang jangan bulat-bulat gitu ya, Kak, lonjong. Udah kotak gitu. deh. Oke. Kalau misalnya ada satu kebenaran yang absolut, kebenaran yang benar, itu kan enak. Ya. Dibilang apa? Misalnya dibilang marah gitu. Orang bilang, oh nggak marah gini-gini. Ini loh datanya marah, kan gitu. Sakit gitu. Enggak kok, nggak sakit, bla bla bla. Ini loh absolut data bahwa kamu sakit, misalnya seperti itu. Ya. Itu kan enak. Untuk proses ya, maksudnya menambah pengetahuan segala macam. Benar. Nah, kalau dengan proses bertingkat ini kan jadi bingung, Bun. Bagaimana menyikapinya? Apakah kita yang harus terus meningkatkan diri supaya kita bisa layak dengan proses dengan level yang lebih tinggi, atau bagaimana? Ya, sering proses bertumbuhnya kesadaran manusia ya. Saya rasa semua akan bertumbuh ke arah sana ya. Nah, orang-orang yang sedang bertumbuh itu dalam proses pencarian. Nah, tentu mereka udah kepo nih, ada perasaan yang mengganjal, kok kenapa begini ya, kenapa begitu, kan awalnya begitu, sehingga orang melakukan proses pencarian, sehingga mereka akan menemukan suatu formula yang bisa diyakini, oh ternyata ini loh jawabannya. Nah, kalau tadi Dokter Hasto bilang, oh yang ini sudah apa tadi istilahnya absolut, udah benar-benar gitu. Benar kan gampang ya, tapi kan tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk memahami sampai tingkatan tersebut. Oleh karena itu ya, bertoleransilah dengan mereka-mereka yang proses bertumbuhnya kesadaran atau pemahamannya belum sampai di sana, dan mencoba untuk menggali lebih dalam, dan tidak hanya asal percaya yang seperti saya bilang, ya buktikan dulu.
Jadi kenapa kalau di orang-orang tuh selalu dengan proses mengamati niteni tadi. Dari situlah nanti barulah misteri-misteri itu dapat terbuka. Tapi untuk proses itu perlu tahapan lagi untuk mampu memahami misteri yang lebih tinggi. Tergantung pada power ya, kemampuan kita melintasi proses memahami sesuatu, mungkin misteri yang sudah terlanjur, yang sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, kalau mungkin secara ilmunya dengan arkeologi ya istilahnya mencari dengan bukti dan sebagainya. Tapi dari proses misteri sesuatu yang gaib. Nah ini kalau sudah nyerempet-nyerempet yang gaib itu pasti seru. Ya karena itu kan hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang terbatas saja. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu dapat memahami sesuatu yang gaib, yang tidak nampak ini? Iya. Apa yang bikin mereka orang tuh bisa, karena kalau seperti Bunda bilang kalau kita ngomongin sesuatu yang nggak apa ya, yang masih menjadi misteri, sesuatu yang nggak jelas. Dokter Asto dia bilang energinya bingung Dokter Asto. Nah harus dibersihkan dulu energi bingungnya nih. Gimana caranya? Ya pemurni. Ya. Jadi lupa mau ngomong apa. Ayo semangat Dokter Asto. Oke. Lupa dia serius lupa mau ngomong apa. Cuman ya prosesnya kan kalau misalnya sesuatu yang orang tuh nggak, ya tadi sesuatu yang kelihatannya nggak absolut, misalnya sesuatu yang kita tuh nggak bisa lihat langsung, sesuatu yang mungkin bisa dibilang itu gaib gitu ya. Gaib itu kan artinya ya nggak bisa dilihat, nggak bisa dengan panca indera kita. Itu selalu menjadi pertentangan. Si A bilang begini, si B bilang gitu, si C bilang itu. Kadang-kadang tempatnya jauh bisa mendapatkan informasi yang sejalan. Kadang-kadang beda waktu bisa dapat inspirasi masukan atau penemuan yang sejalan. Tapi sering juga udah deket-deketan tapi nggak nyambung. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu masih menjadi misteri bagi saya. Gimana sih? Nah itu, jadi saya menangkap radiasi bingungnya Dokter Asto gitu dari proses misteri ini. Jadi mari kita arahkan ya, oke, biar nggak yang lain ketularan bingung gitu berhubungan dengan mengungkap misteri. Karena juga radiasi bingungnya ini lumayan nih, mau dibawa kemana nih prosesnya. Oke, sesuatu dikatakan misteri ya karena dia masih ada tabir yang menutupi. Ya, kalau ada tabirnya ketutup itu siapa ya di balik tabir itu? Emangnya orang bisa tahu? Misalnya ada seorang sembunyi nih di balik tabir. Tentu itu nggak akan diketahui dan orang akan mengatakan itu misteri karena masih tertutup ya. Nah, begitu dia berupaya membuka tabir itu dan tabir itu dibuka, nah lo ketahuan, oh di balik tabir ini mungkin Dokter Asto sembunyi di sana. Itu nggak misteri lagi karena sudah terbukti atau terungkap ya, apa yang tadinya tertutup jadi ngerti, oh ini ya. Nah dari proses ini kemudian saya mulai mengamati, oh iya ya, begitu banyaknya misteri yang ada di alam, gimana ya saya bisa tahu sesuatu di balik ya yang mampu ditangkap oleh indera ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak di luar ya kemampuan indera tentu sulit karena semua orang minta bukti. Nah dari sini saya mulai memikirkan, berarti kalau saya mau mengungkap misteri dari yang tidak nampak ya atau dikatakan yang gaib, yang niskala ya, yang tidak nampak ini, saya harus menggunakan suatu alat yang dapat diterima oleh yang gaib dan yang tidak nampak dan yang nampak ya.
bahasanya harus satu. Sehingga informasi saya dapat dari proses ini. Nah, ternyata kalau kita runut lagi, mungkin yang sudah ikut LMJD ya paham bahwa manusia itu terlahir dengan dua tubuh, yaitu dua tubuh fisik dan tubuh energi. Ketika dia hanya menyadari tubuh fisik saja, tuntutan untuk paham membuka misteri tentu dengan kemampuan indera yang dia miliki saja. Mata, telinga, ya, kemudian tangan mungkin, ya, dari hidung penciuman, ya, perabaan, dari situlah dia dapat informasi. Nah, ketika dia menuntut sesuatu yang tidak terlihat, bahasa apa yang bisa menyamakan persepsi atau frekuensinya? Ya, kalau kita sudah paham dengan proses energi, maka bahasa energilah yang akan mampu menjembatani proses kita mendapatkan informasi. Ya, kita bilang kemarin bahwa dengan proses meluaskan realita kita bisa memahami sesuatu yang tadinya gaib menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Dan disinilah akhirnya ya dengan proses energi inilah di mana energi tidak ada batas ruang dan waktu, ya, dan energi ini menjadi bahasa yang universal bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Begitu kita mempelajari energi, kita dapat mengungkap misteri-misteri dari sesuatu yang dulunya gaib tadi atau yang niskala tadi. Gitu ceritanya Dr. Hasto. Penjelasannya tuh menjawab sih satu dari dua misteri yang tadi saya tanyain. Satu, kalau dibilang kenapa kok bisa orang dapat pemahaman yang mirip, yang sama, yang sejalan, walaupun dia dibatasi oleh waktu yang berbeda ataupun tempat yang berbeda. Betul. Bahkan ada yang bilang, kalau mungkin ini jatuh pada pembelajaran jatuh pada saat di hutan. Dia bilang, ayo kumpulin daun-daun, masukin ke keranjang. Kalau keranjang ini adalah apa yang kita ketahui, semua kebenaran itu adalah jumlah daun di hutan ini. Itu kan berarti sudah pemahaman bahwa ada kebenaran yang sebenarnya itu lebih luas daripada apa yang diketahui seseorang. Benar. Di tempat lain, ada yang bilang, kalau semua kebenaran itu dituliskan, air laut itu nggak akan cukup untuk menjadi tintanya. Ya, itu kan dua hal yang berbeda zaman, berbeda tempat, tapi sesuatu yang didapatkan sama sebenarnya. Karena menggunakan bahasa energi itu. Betul. Ditangkap oleh individu yang berbeda, diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai sama lingkungannya, seperti itu. Betul. Oke, itu udah terjawab, Bunda. Nah, terus yang bikin bingung lagi? Nah, yang lagi satu. Tebak-tebakan nih. Enggak, yang lagi satu. Oke. Ada beberapa, misalnya enggak jarang juga, ada beberapa orang yang punya dianggap memahami bahasa yang sama, bahasa energi. Tapi ada 5 orang ditanya, ternyata jawabannya bisa 6 atau mungkin bisa beda-beda. Kadang-kadang orang yang sama ditanya berapa kali, jawabannya bisa beda, padahal objeknya sama dan sama-sama pendekatannya dengan energi. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau ini ya jadinya ngebahas workshop soulmeter dong, Dr. Hasto. Butuh 3 hari itu. Oke, podcast kali ini 3 hari. Ya, jadi ya kalau itu yang 3 hari dipersingkat jadi sesuatu yang mungkin 1 jam, otak saya jadi berputar-putar ini. Ya, pada intinya ya bahasa energinya adalah suatu bahasa universal. Karena semua makhluk ciptaan Tuhan ada dalam bentuk energi. Semua adalah dalam bentuk energi.
Sehingga barang siapa yang belajar energi, dia dapat mengungkap ya misteri itu. Selama dia mempunyai proses kenetralan. Ya, netral dia. Tidak memihak antara A, B, C. Ya kayak tadi cerita. Ini ada 6 orang nih belajar energi. Terus dengan katakanlah satu benda yang harus terukur, yaitu cangkir ini isinya apa. Jawabannya bisa beda-beda. Ya. Kan dia ini misteri nih, di dalamnya apa nih? Air atau teh atau kopi atau sirup atau apa. Ya, jadi di sini beberapa orang tuh menerawang. Wah, mau diterawang nih sini apa? Yang si A bilang kopi, yang itu bilang teh, ini bilang susu, itu bilang oh itu racun. Bisa aja, boleh-boleh aja. Tapi bagaimana kita menjaga agar terungkapnya misteri ini merupakan suatu kebenaran? Itu yang sering perlu upaya lebih. Dan harus dipahami dengan kita paham hukum-hukum dari alam ini. Kalau kita tidak paham dengan proses hukum alam ini, maka ya itu tadi, jawabannya bisa rancu, bisa banyak. Nah, di sini kita belajar mengungkap misteri ini. Yang pertama yaitu kita harus bisa bersifat netral. Ya, karena begitu kita mau mengetahui sesuatu, energi sudah mengikuti pikiran, kita sudah mengubah dari pola energi tersebut. Mungkin itu yang pernah dibahas oleh Chiavano ya waktu itu. Karma, reinkarnasi, dan realita kalau nggak salah. Ya, benar. Jadi ketika kita mau mengungkap misteri itu sudah mengubah. Jadi kenapa energi seseorang yang menandai itu sudah mengubah satu objek. Disinilah sering akan membuat kebingungan. Ya, tidak senyatanya, bukan suatu kebenaran. Maka mereka-mereka yang akan berupaya ya seperti Bapak Ibu yang mau belajar workshop Soul Matter itu sebenarnya bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk mampu menangkap informasi-informasi di alam semesta ini dalam bentuk informasi yang bisa kita tangkap ya, diterjemahkan dengan bahasa yang kita pahami. Ya, itu sebenarnya. Nah, dari proses itu ya saya hanya melihat satu aja. Bagaimana seseorang bisa benar-benar netral dalam menghadapi proses kehidupannya. Sehingga tidak ada keterpihakan atas sesuatu di luar. Tidak ada kemelekatan. Nah, disitulah tahapannya. Dan juga saya melihat sesuai dengan hukumnya di proses alam ini, sejenis menarik sejenis. Saya melihat banyak orang yang penuh dengan kebohongan di dalam dirinya. Ya, hukumnya apa? Kalau orang itu penuh dengan kebohongan, kebohongan juga datang. Sehingga dia tidak bisa mengungkap misteri kebenaran. Untuk bisa paham dengan kebenaran yang ada di alam, maka tahap yang pertama yang harus dilakukan seorang itu harus bersih dari rekaman kebohongan. Sehingga kebenaran-kebenaran Tuhan atau kebenaran-kebenaran di alam ini datang pada dirinya. Informasi kebenaran semesta ini juga datang pada dirinya. Nah, itulah yang akhirnya saya mengerti kenapa orang-orang pada level kesadaran yang tertinggi lah yang mampu mengungkap dari rahasia semesta ini ketika power mereka sudah bertumbuh lebih tinggi. Karena untuk melintasi ruang dan waktu butuh power yang cukup tinggi. Oke, untuk melintasi ruang dan waktu perlu power yang cukup tinggi. Tapi yang menarik saya malah itu tadi Bunda bilang walaupun punya power, walaupun paham, kan tadi kita udah paham energi kebenaran bertingkat. Ya, terus kita udah paham bahwa bahasa yang bisa untuk nggak terbatas oleh banyak hal itu adalah bahasa energi. Betul. Bahasa yang universal. Tapi
Tapi walaupun orang yang sudah paham bahasa universal ini pun tetap harus diolah lagi, karena belum tentu bisa mendapatkan sesuatu yang pure kebenaran. Tergantung dari apa yang ada di dalam dirinya. Benar. Kalau di dalamnya banyak kebohongan, ya yang datang adalah informasi yang bohong. Pertanyaan saya, emang ada orang yang nggak pernah bohong? Nggak ada sih. Karena bahkan ada yang tertulis, kamu apa? Saya lupa, di waktu itu diskusi sama temen, dia bilang ya jangan sampai berbohong, karena kalau berbohong itu akan selamanya secara tercap sebagai seorang pembohong gitu. Maksudnya tercap mungkin ya rekaman itu mungkin. Ya, setiap proses tindakan dari manusia ini terukir di alam ya, atau tercatat di alam dalam bentuk energi. Ya, jadi semua itu rahasia apa yang dipikirkan manusia pun tercatat. Bahkan apa yang pernah dialami oleh manusia tercatat. Ya, nah catatan itu ada dalam bentuk energi. Nah tentunya di sini ketika kita menyadari bahwa dalam proses kita terlahir pasti ada kebohongan, ya, dari masa kecil, dewasa, sampai tua, ada kebohongan yang muncul karena kesadaran kita belum bertumbuh. Istilahnya, bohong-bohong dikit enggak apa-apa lah, gitu ya. Yang penting untuk saya jadi bagus, saya terselamatkan atau apalah, dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi begitu dia bertumbuh untuk mampu memahami kebenaran Tuhan pun, kalau orang itu banyak berbohong, kebenaran Tuhan tidak akan datang. Maka terus dia akan terpuruk. Lah bagaimana kalau ada orang yang oke, saya mau belajar dong, saya mau tahu kebenaran Tuhan agar hidup saya menjadi lebih baik. Ya tentu harus ada upaya lebih untuk itu, yaitu menyadari, melakukan pertobatan. Ya, sudah bertobat bahwa saya tahu nih kalau saya berbohong pasti yang bohong-bohong datang, kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Jadi Bapak Ibu tolong amati ya, apakah yang datang orang baik-baik atau orang-orang yang suka melakukan hal buruk untuk kita. Berarti disitulah kita belum benar, ya. Perbaiki diri dengan membersihkan rekaman-rekaman buruk yang kita miliki secara energi, yaitu dengan proses pertobatan dan tentunya pemurnian batin, ya. Orang mengatakan, saya perlu pembersihan, melukat, ya, melukat, tapi hanya pembersihan, ngeruat hanya proses fisik, padahal prosesnya adalah proses energi yang ada di dalam diri kita atau dalam proses batin. Inilah yang kita lakukan untuk memurnikan diri dulu, melepas rekaman-rekaman kebohongan, penundaan waktu, sehingga yang ada di dalam diri adalah proses kejujuran saja. Bisa nggak Bunda? Oh bisa, tapi ya itu tadi, manusia tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari proses energi Tuhan. Jadi kita tetap melibatkan kekuatan Tuhan untuk pemurnian batin kita, melepas kegelapan kita satu persatu, yaitu tuntunan seperti ya di soul reflection meditasi itu kan proses kita melepas kemelekatan kita dengan hal-hal negatif buah dari pikiran, perasaan dan emosi kita. Nah, begitu kita sudah terbersihkan dari proses tersebut, barulah rahasia alam ini dapat terungkap dengan proses energi tadi. Menerjemahkan ya dari pesan yang ada di semesta ini, sehingga kita tahu kebenarannya, karena semua bentukan energi itu dia bersifat kekal di alam ini. Ya, tadi yang Bunda bilang, kalau misalnya masih ada proses kebohongan kan nggak bisa mendapatkan yang kebenarannya. Itu nggak bisa cuma dengan Tuhan, saya berjanji atau saya nggak akan bohong lagi gitu. Nggak bisa hanya omong doang. Atau meniatkan dengan benar-benar niat bahwa mulai detik ini saya akan selalu mengatakan yang sebenarnya, misalnya seperti itu. Ya, tidak bisa hanya demikian. Jadi begini konsepnya Dr. Astu. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, ya, dari pikiran timbul
ya dengan perbuatan dan apa yang rasa yang meradiasi, itu akan tersimpan di aura kita. Ya, di aura Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bawa kemana-mana. Nah di sini yang menentukan apakah di dalam aura kita banyak pendaman bohong. Ya tentunya ini kalau bohong itu sisi gelap ya. Aura kita jadi banyak energi kebohongan, otomatis alam ini akan merespon dengan kebohongan yang datang. Itu hukum alamnya. Jadi kita harus paham, dan kita juga paham kalau saya menyadari hal itu, saya harus membersihkan dong energi bohong yang melekat di aura saya. Bagaimana caranya? Ya harus satu metode lagi ya. Caranya di sini di workshop Soulmetra akan diajarkan dengan melibatkan kekuatan Tuhan untuk membersihkan. Nah begitu kita bersih dari energi kebohongan, yang tersisa adalah kejujuran. Ya. Nah kejujuran ini akhirnya meradiasi, menarik kejujuran, kebenaran datang pada dirinya. Itu hukum pertama, ya, hukum yang mendasar untuk seseorang dapat mengungkap misteri. Nah, kalau dia hanya asal tahu dengan energi, dia masih penuh dengan kebohongan dan hal-hal yang negatif, ya otomatis yang sejenis juga yang datang pada dirinya. Bukan suatu kebenaran murni, bukan suatu kebenaran Tuhan. Gitu. Kan kebenarannya banyak. Menurut orang ABC kebenarannya udah beda. Menurut makhluk ini itu tingkat dewa, tingkat penguasa, kebenarannya udah beda. Nah sedangkan kita berupaya mencari kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran Tuhan. Yang absolut tadi itu yang absolut tadi. Berarti ya kita harus berupaya lebih untuk mampu menyetarakan dengan proses ini, yaitu bersih-bersih batin tadi. Jadi memang semakin lapisan dari lapisan tubuh kita itu terbersihkan, barulah kesadaran orang akan bertumbuh. Dia akan paham kebenaran yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang sebenarnya kebenaran itu nggak kemana-mana. Kebenaran itu tetap ada di situ. Ya ada tetap di situ. Cuman menjadi misteri karena ya itu tadi, tabir yang menutupi pada diri orang tersebut sebenarnya. Begitu orang tersebut itu bersih dari kegelapan, ya semua itu terungkap. Ya, jadi kebenaran itu akan dipahami. Saya nggak ngerti kenapa tadi waktu diskusi sama Mbak Rina sebelum acara, saya dikasih satu paper. Oke. Tumben nih bawa kertas kan? Kepean nih. Kepean. Ada satu artikel nih dari Cucu Setiawan yang judulnya Mukasyafah Perspektif Sufistik. Dan ini ada artikel ada pernyataan yang sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang Bunda sebutkan tadi. Ini saya bacakan saja ya, saya kutip di sini. Mukasyafah secara bahasa artinya terbukanya tirai, atau peristiwa tersingkapnya dan terbukanya tabir penghalang. Maksudnya adalah terbuka segala rahasia alam yang tersembunyi, pengertian atau hal yang gaib. Ini berarti kondisi terbukanya hati sehingga dapat menyingkap atau mengetahui hakikat sesuatu. Benar. Dan sebenarnya mukasyafah itu dapat terhalang oleh hati yang penuh noda dan dosa. Benar. Iya. Ya, tadi maaf. Saya tidak awalnya tidak ini kan Dokter Asto baru menyampaikan ya, saya tidak sampai sejauh itu. Saya pikir ya karena saya paham dengan energi, saya hanya menjalani sesuai dengan hukum energinya saja. Ya, saya ingin sesuatu kebenaran, ya saya harus setara dengan proses itu, sejenis menarik jenis. Dan tadi ya akhirnya saya takjub. Takjub tuh, oh ternyata apa yang saya pahami itu ada juga yang menyatakan demikian ya, bahwa untuk tahu suatu kebenaran itu kegelapannya itu harus dibersihkan. Ini yang saya sering tekankan pada orang untuk melakukan soul reflection, mengetahui jati dirinya. Oh saya masih punya gelap ini, saya bersihkan selapis demi selapis. Kita ajak membersihkan kegelapan, maka cahaya akan semakin terang. Nah, tabir itu ya dari kegelapan batin kita sebenarnya yang menutupi kebenaran Tuhan. Begitu kita terbersihkan dari hal tersebut, maka
kebenaran Tuhan itu juga akan nampak. Kebenaran di alam ini jadi nampak. Ya, intuisi kita juga akan bertumbuh dengan proses tersebut. Yang membuat kita bebel, tidak peka, yang membuat kita mati rasa, ya sebenarnya adalah kegelapan yang kita bawa kemana-mana. Semakin prosesnya terbersihkan, ya semakin bercahaya diri kita penuh dengan kebenaran ini, maka kita akan tahu rahasia alam semesta ini gitu. Iya, dan di sini juga dibilang memang kalau ya mukasyafah dihalangi oleh hati yang penuh noda, dan ada juga beberapa hal yang menghalangi juga. Yang pertama, hatinya belum siap. Berarti kan knowledge-nya belum paham gitu. Misalnya hati belum dilengkapi alat untuk menangkap objek pengetahuan karena masih belum sempurna. Misalnya kurang pengetahuan seperti pada anak-anak contohnya. Yang kedua, ya prosesnya terkotori oleh nafsu segala macam tadi itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Putu Santi. Bunda, apabila kita sudah melepaskan pendaman kebohongan, apakah rekaman kebohongan itu masih akan tersimpan di alam? Jadi beliau bertanya, kan tadi Bunda bilang rekaman itu nempel-nempel di dalam tubuh seseorang. Tapi Bunda juga pernah bilang kalau misalnya ada semua hal itu juga terekam di alam. Terus apa cukup dengan hanya membersihkan rekaman itu yang ada di dalam diri aja? Ya, karena semua di alam itu, ya semua rekaman dalam diri kita juga ada di alam. Ya, alam ini kan satu semestanya. Nah, begitu kita membersihkan di yang menempel di dalam diri kita, ya di alam juga akan terbersihkan. Karena radiasinya yang di alam itu kan dari diri kita. Energi itu meradiasi ya Bapak Ibu ya. Dimanapun dia berada, energi itu meradiasi dan bisa ditangkap oleh orang yang mampu menangkap radiasi tersebut. Walaupun sudah energi itu saya di sini atau saya mau menangkap energi yang terradiasi dari mungkin di luar Indonesia pun bisa ketangkap dengan hanya proses kita memvisualkan energi mengikuti pikiran. Ya, jadi begitu misalkan tadi ada teman yang saya mau mungkin sudah banyak saya bahas di karma reinkarnasi. Saya mau bekerja di Jakarta, ya. Saya tinggal membayangkan Jakarta dan energi saya menangkap energi yang ada di sana di Jakarta itu sudah langsung ketangkap dari sini. Karena dari proses energi tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Jadi energinya masih melekat di situ. Sama dengan kebohongan yang ada di dalam aura saya yang melekat ya. Selama saya masih terbawa dalam proses rekaman jiwa ini, ya masih terradiasi di alam ini. Begitu saya punya kesadaran dan membersihkan rekaman kebohongan tersebut, maka radiasinya sudah tidak ada dan tidak akan terukur atau tidak akan terradiasi lagi. Nah, disinilah tugas kita. Dengan banyaknya radiasi-radiasi yang kita bawa, kita selektif untuk membersihkan radiasi kegelapan tadi, yang negatif tadi. Nah, ternyata kan hukum alam ini bahwa energi itu kekal, tapi hanya dapat dirubah oleh kekuatan Tuhan. Nah, kan mereka-mereka yang terhubung dengan kekuatan Tuhanlah yang mampu membersihkan radiasi-radiasi negatif yang mereka miliki. Ya, jadi tidak lagi terradiasi. Sehingga proses misalnya tadi kita punya kebohongan, nafsu dan sebagainya terbersihkan, ya. Maka yang terradiasi tentu yang positif, misalnya jujur, ya, penuh cinta kasih, penuh kedamaian, ya otomatis hal-hal yang positif juga yang datang, seperti informasi-informasi gitu. Nah, terus kalau tadi Bunda bilang, kita harus selektif memilih, mengenali ya berarti ya, mengenali hal-hal apa yang ada di dalam diri kita. Iya. Nah, proses mengenali itu sebenarnya kan juga bukan sesuatu yang mudah Bunda, karena ada, ya kalau pengamatan saya pribadi ini ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang
selalu positive thinking pada dirinya sendiri. Jadi misalnya, wah nggak ada kok, aku fine kok, baik-baik aja segala macam, sama selalu merasa dirinya bagus gitu. Yang kedua ada orang yang sebaliknya, selalu ngerasa dirinya buruk. Saya ini kan orangnya berdosa, saya orangnya penuh kekotoran, gimana bisa mendapatkan, kan banyak yang seperti itu. Nah, kalau itu kan masih di ranah rasa. Apakah dengan proses rasa dua polar ini juga bisa bukannya itu mempersulit seseorang untuk mengenali dirinya sendiri? Ya benar, kalau dia masih ngejudge ya dirinya seperti itu, ya dia akan terbentuk seperti itu. Nah, untuk bisa lebih mengenali diri, ya kita harus membebaskan diri kita dari ya itu tadi, bilang wah saya baik, padahal sesungguhnya apapun yang kita dari proses pikiran rasa kita meradiasi begitu saja. Nah, bagi mereka yang dapat menangkap daripada radiasi-radiasi yang terpancar, ya dia akhirnya ya itu tadi dapat mengetahui kebenaran ya. Nah, dari proses ini Dr. Hasto, misteri gaib ini, misteri alam semesta ini, kenapa sih ada orang yang mampu mengungkap, ada yang tidak? Kan gitu. Kan kita udah bahas nih, karena realita ya kalau dia hanya berfisik ya dia hanya tahu segitu. Tapi kalau dia naik pada kebenaran tadi, membersihkan diri dan semuanya, ya itu menjadi suatu yang bukan gaib lagi. Ya, dia bisa memahami kebenaran semesta ini. Nah, kalau untuk Bunda nanya kenapa kok ada yang bisa, ada yang enggak? Kebanyakan pun orang-orang yang bisa pun kalau ditanya kenapa bisa nggak tahu jawabannya kan. Saya teremang terlahir sudah bisa gitu. Dan orang yang sudah terlahir bisa ditanya sama yang nggak bisa yang mau belajar, nggak tahu juga. Terus gimana caranya? Ya, banyak orang mengatakan hal demikian pada saya, bahwa saya tuh bisa tahu mengungkap semesta ini karena gift, karena hadiah dari Tuhan. Ya, tahu aja saya begitu. Pokoknya kayak terbayang kayak begini begitu. Ya, kemudian saya dulu juga berawal dari seperti itu, tapi saya mulai berpikir harus ada metode yang mampu mengungkap tahapan supaya orang itu bisa bertumbuh. Kalau mereka belum, berarti di past life-nya itu yang sudah itu berarti di past life-nya mereka udah belajar dong, sehingga pada lahir sekarang dia sudah bisa mengungkap rahasia semesta ini. Nah, saya mikir apa ya yang mereka pelajari dulu sehingga mereka bisa gitu. Kalau belajarnya sekarang kan gampang, masih inget kan? Ya, kalau yang sekarang dipelajari gampang, masih ingat. Nah, ternyata ya itu tadi. Oh, ternyata untuk belajar, untuk bisa ini kan orang harus bertumbuh kesadaran sehingga indera-indera secara energi bertumbuh dengan kepekaan dan semuanya. Dan ternyata di buku yang tadi Dr. Hasto baca kan di sana sudah diulas ya, bahwa untuk bisa memahami yang lebih harus ada proses kebersihan hati. Nah, ternyata kan mereka yang sekarang mendapat katakanlah gift, itu past life-nya mereka sudah belajar, bertumbuh dan memenuhi dirinya dengan pengetahuan rohani atau batinnya, sehingga kehidupan saat ini mereka bisa punya kemampuan itu. Nah, yang tidak, kan yang sekarang harus diajari. Tapi ngajarinya gimana? Ya kalau saya tahu-tahu saja ya saya pasti akan bilang, oh itu sudah di past life saya belajar. Tapi kan kasihan kalau yang sekarang tidak ada yang mengajarkan, mengarahkan gimana sih caranya. Nah, itulah yang akhirnya saya ingin membagikan proses belajarnya, ya bagian dari past life juga yang saya pahami, kemudian banyak diperkuat oleh kejadian-kejadian ya, kemudian juga dituntun dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, sehingga proses mengungkap misteri daripada semesta itu tidak lagi ruwet dan membuat kita semakin bingung, karena kita bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam yang berlaku di alam ini, dan kebenarannya pun
dapat diterima secara universal, tidak lagi bersifat subjektif ya. Kan banyak orang hanya menurut si A dapatnya ini, menurut B lain lagi, padahal objeknya sama. Iya, karena bisa jadi memang cuma dilihat dari sudut yang berbeda. Benar. Kayak ini kalau dilihat dari Bunda nggak kelihatan ada pegangan ya? Ya. Kalau dari saya bilang ada. Nah itu juga yang mempengaruhi. Nah padahal kan kita harus tahu netralnya, ya tidak hanya dari sudut pandang yang berbeda saja. Gitu. Tapi saya maksudnya takjub loh sama yang tadi dibagikan itu. Saya juga nggak ngerti. Tadi saya cuman ngobrol sama Mbak Rina terus dibilang ini ada. Berarti kan kebenaran ini adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh banyak orang, karena dari sisi yang lain ada orang juga menangkapnya demikian, Dr. Hasto. Apabila itu suatu kebenaran yang merupakan kebenaran mutlak universal, maka mereka-mereka yang mempunyai sefrekuensi akan mendapatkan pesan yang sama. Jadi kenapa pesan yang ini, di belahan bumi ini diterima, orang ini mampu menyampaikan pesan yang ini dapatnya, karena itu adalah kebenaran yang universal. Kebenaran Tuhan pun ditangkap oleh mereka-mereka yang mampu sefrekuensi untuk menangkap hal tersebut. Cuman balik lagi ya Bunda ya, kebenaran Tuhan akan ditangkap oleh mereka-mereka yang yang mampu untuk menangkapnya kan gitu. Cuman kan nanti kan bisa jadi si A sudah sangat terlatih, dia nangkapnya sekian persen, si ini sudah terlatihnya sekian, nangkapnya sekian persen, bisa seperti itu juga ya? Ya bisa juga kan, makanya kita ya terus mengupayakan untuk melatih diri kita untuk terus. Jadi seberapa banyak misteri yang bisa kita ungkap itu sangat tergantung dari bagaimana kita melayakkan diri, terus menyiapkan ya, terus mengupdate diri, meningkatkan power ya. Oke, meningkatkan power segala macam itu adalah proses kita untuk terus meningkatkan kualitas kemampuan kita untuk menangkap informasinya. Benar. Ini ada satu pertanyaan yang agak yang menggelitik sih Bun, dari Nining. Oke. Selamat malam Bunda, mohon izin bertanya mengenai ngomongin misteri, kenapa ya Tuhan nggak bisa terlihat? Lalu Tuhan itu ada di mana? Nah tuh. Itu ya kenapa saya tanya kayak gitu, karena bagi banyak orang itu juga satu misteri. Iya memang. Ya jadi banyak orang masih mempertanyakan Tuhan. Ya ada beberapa yang meyakini Tuhan itu ada beberapa yang menyatakan Tuhan nggak ada beberapa yang menyatakan Tuhan itu manusia. Ya jadi ya kembali kan di situ aja sudah terlihat bahwa kebenaran setiap manusia itu pemahamannya berbeda-beda. Ya bagi mereka yang berkesadaran mungkin lebih tinggi, ya mereka menyadari ya seperti yang kita sedang upayakan, ya memahami bahwa Tuhan itu tidak seperti yang dituliskan di kitab-kitab, ya tidak secara berfisik. Ya, Tuhan Maha Kuasa dengan ada beberapa nama beliau, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Penyayang dan semuanya sifat-sifat ketuhanan. Tapi di situ juga kita melihat bahwa beliau tidak secara berfisik tapi dalam bentuk energi. Jadi kenapa untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, ya kita harus memahami kesadaran tubuh energi kita, yaitu jiwa. Jiwa tidak terlihat ya. Tapi ya ada dalam kesadaran energi. Maka kalau mereka ingin mengenal Tuhannya, ya kenali dirinya. Ya mengenali dirinya, ya menyadari bahwa manusia itu tidak hanya bertubuh fisik tapi juga punya tubuh energi, ya dimensi yang lain. Ya jadi dengan seiring dengan proses memahami proses energi, jadi kita tahu kenapa Tuhan dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Karena energi beliau melingkupi semua ciptaannya.
Akhirnya kita baru ngerti yang dikatakan di kitab-kitab gitu. Tapi kalau ranah kita mau berfisik, kita harus nuntut bahwa Tuhan itu dapat dilihat dengan fisik kita, ya, secara berfisik, sehingga dipersonifikasikan, dianggap sebagai divisualkan ya dengan manusia, disamakan atau bagaimana. Padahal kalau kita paham dengan proses konsep energi, ya secara energi Tuhan melingkupi semua ciptaannya gitu. Tuhan itu di mana? Wah, itu nanti lagi. Ya, semua harus disiapkan. Nanti kalau enggak, kalau tidak disiapkan secara rohani ya, energi, mereka akan menganggap, oh itu orang itu gila. Kenapa? Karena kebenarannya dia tidak sama dengan kebenaran orang yang sudah memahami. Bagi mereka yang masih kebenarannya terbatas, menganggap sesuatu yang lebih dari, karena dia belum mampu menyingkap tabirnya, sehingga dia mengatakan itu mustahil, itu gila. Tapi begitu dia nantinya bertumbuh sampai pada kesadaran ini, baru dia ngerti, oh ternyata begitu. Nah, jadi semua akan bertumbuh ke arah kesadaran yang lebih tinggi. Kalau dokter bilang, oh bercakap apa, kalau berdoa sama Tuhan itu ada yang wajar. bilang kan, emang ada pernyataan yang kalau kita doa sama kalau kita bercakap sama Tuhan itu kita berdoa. Tapi kalau Tuhan ngomong sama kita itu kita skizofrenia. Ada pernyataan seperti itu. Iya, memang begitulah, karena dari proses dokter kan dilihat dari sudut pandang ini, sedangkan kita yang di sisi energi ini bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan menuntun kita, atau lewat soul matter Tuhan menuntun kita, itu kita sudah buktikan suatu kebenaran, ya, terbukti gitu lah. Pesan atau sabda Tuhan dapat kita pahami. Toh zaman dahulu agama itu ya diturunkan berdasarkan sabda Tuhan yang diturunkan dan ditangkap oleh jiwa luhur. Nah, dari mana beliau bisa menangkap? Ya karena kesadaran jiwa mereka lebih tinggi daripada kesadaran manusia biasa. Karena kebenaran bertingkat, level powernya berbeda, ya. Kejernihan hati juga berbeda, sehingga apa yang diterima ya pure gitu, apa adanya. Bisa saja yang kalau ditangkap sekelebat sama yang lain, ya tidak pure apa adanya, bisa juga. Bisa aja, karena opini orang ikut masuk di sana, ego seseorang ikut masuk dalam proses menerjemahkan tadi. Nah, disinilah kita harus berhati-hati ya, tidak ada melibatkan ego kita. Jadi benar yang dinyatakan di sana harus bersih gitu loh. Jadi mereka ya mungkin dari apa ya tadi, prosesnya sufi ya. Sufi. Mereka sudah lebih memurnikan diri sehingga kebenaran itu akan mereka tangkap secara universal, dan mereka yang kesejenisan secara energi, kesadarannya juga akan mampu menangkap hal yang sama dari semua proses di alam ini. Seperti itu. Menarik sih. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik lagi. Bayu Puspa Nugraha. #us. Untuk memahami atau mengungkapkan kebenaran di alam ini, apa harus menggunakan alat ukur yang sama? Dan gimana jika mereka menggunakan alat ukur yang berbeda? Boleh saja, kan bebas-bebas saja orang menentukan alat ukur yang mau beda, mau apa. Yang penting bisakah mereka bersikap netral, tidak mempengaruhi dari hasil atau objek yang kita akan ukurkan. Itu yang penting. Selama kita bisa netral. Dan saya setelah proses yang cukup panjang, membuat seseorang netral itu adalah dengan kondisi berserah kepada Tuhan. Ya, selama manusia itu ego, dia tak butuh Tuhan, tak apa ya, mereka tidak bisa netral. Di sini saya baru menyadari, oh ternyata pelajaran kita harus terlahir di bumi sampai titik kita menyadari bahwa terlahir sebagai manusia kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri.
Dan dengan proses mampu menguak misteri semesta ini, akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan kualitas kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita menyadari takdir kita buruk ya, karena bagian dari karma past life kita buruk, tapi dengan kita mampu membuka tabir, kita tahu kebenarannya. Oh, ternyata kalau saya akan mendapatkan hal buruk, atau karmanya akan datang, kejadian akan datang, dan bagaimana solusinya akan kita dapatkan. Jawaban-jawaban dari pertanyaan kita tentang proses semesta itu ya dapat kita dapatkan. Informasi, oh ternyata di kota ini saya dulu melakukan kejahatan yang buruk, sehingga ketika saya kehidupan saat ini datang ke kota tersebut, saya harus menerima karma buruk tersebut dengan terpuruk secara materi. Nah, itu kan sudah banyak yang kita bahas di karma reinkarnasi, dan itu pun terjadi. Nah, begitu kita arahkan, oke, coba carilah tempat yang lebih baik, yang di mana kamu menanam hal baik, maka tinggal di kota tersebut membuat kualitas hidupmu menjadi lebih baik, ya. Ya, saya rasa tidak semua orang akan mendapat kesempatan seperti itu kalau mereka tidak punya tabungan karma baik, karena hanya karma baik yang akan menuntun. Begitu juga untuk proses kita dapat menguak misteri semesta atau kebenaran Tuhan dalam diri kita, tergantung kembali pada diri kita. Apakah kita mau mengarah pada jalan Tuhan, sehingga dengan proses ini kebenaran Tuhan akan kita dapat, atau kita mau egois, mau semau gue kita. Jadi ya kita masih terus mendapatkan kejadian-kejadian buruk di alam ini. Ya, semua adalah pilihan kita. Nah, dengan proses kita paham bagaimana mengetahui misteri dari semesta ini, tentu kita akan berupaya lebih mengikuti tuntunan, supaya saya dilayakkan. Ya, kita yang melayakkan diri untuk mampu memahami misteri-misteri semesta ini, mengungkap misterinya, sehingga kita tahu kebenaran atas diri kita. Dan di sini saya melihat banyak orang yang bertumbuh, ya, kesadarannya menjadi lebih baik. Bahkan tidak hanya untuk dirinya, mereka pun akan berbagi kebaikan pada sesamanya, karena akhirnya dia paham, ya, kebenaran misteri yang dulunya siapa saya, kenapa saya begini, kenapa saya dapat masalah buruk, kenapa saya terpuruk terus, kenapa saya sakit terus, kan terjawab semuanya. Itu bukan suatu misteri lagi, karena kita udah tahu jawaban. Bahkan kalau kita lebih dalam memahami sesuatu yang belum terjadi pun, kita bisa menangkapnya, karena semua sudah terradiasi di alam. Ya, orang Jawa mengatakan weruh sadurunge winaras. Ya, sebelum itu terjadi suatu kejadian, dia sudah paham. Oh, jangan pergi ke sana, nanti kamu ke sana akan dapat hal buruk. Kita sudah paham. Kenapa? Karena ya yang datang adalah informasi kebenaran ini. Tapi ya syaratnya itu bersih-bersih batin, itu yang cukup berat, ya. Karena kita harus berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan ego kita, dan kita harus mengakui bahwa kuasa Tuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Begitu orang itu sombong, oh saya nggak butuh Tuhan, ya sudah, masalah akan terus berlanjut seperti itu. Dan yang menarik juga sebenarnya proses kita sedikit demi sedikit mengungkap misteri itu kan semakin lama kita semakin paham, ya. Iya. Tapi tetap aja itu belum tentu bikin kita jadi lebih baik, ya Bunda. Ya, kalau kita cuma hanya sekedar paham tapi tidak melakukan upaya untuk memperbaiki diri, ya tidak menjadi lebih baik. Karena kan hukumnya di alam ini adalah tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, saya tadi semakin saya peka terhadap energi, kok malah saya semakin tertujunya ini dari Limna Rara. Bunda, kenapa ya jika kita sensitif dengan energi kita malah jadi sakit-sakitan, hidup susah, hidupan kacau balau? Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan proses energi? Ya ada. Itu artinya ibu atau mbak ini dipaksa untuk bertumbuh sehingga mampu mengungkap misterinya.
ya, mengetahui kebenaran. Kenapa sih kok sakit? Ya, kenapa merasa tidak nyaman? Ya, jangan mentok hanya di situ terus hidup saya susah, tidak. Ayo penuhi diri dengan ilmu pengetahuan. Itu kan jalan Tuhan supaya mentok, supaya kita mencari solusi, mencari kebenaran. Ya, kalau kita diam tanpa upaya, ya terus masalah akan datang. Padahal itu sesuatu penanda bahwa kamu loh harus naik kelas. Kamu loh harus mencari kebenaran ini, sehingga dengan pengetahuan yang ditambahkan tidak lagi menjadi suatu masalah dalam diri. Nah, itu salah satu misteri yang harus dipecahkan juga. Kenapa sakit-sakitan? Ya, kalau kita sudah paham dengan soul matter, ya semua akan terukur. Oh, pantas dah begini. Oh ya, pantas. Akhirnya kita bisa menerima kejadian-kejadian dalam diri kita bukan suatu misteri lagi. Ya, itu dah. Jadi tadi terbesit dengan apa yang diberikan Mbak Rina itu, akhirnya saya juga bersyukur ya bahwa seharusnya memang kita terlahir itu mampu mengungkap misteri ini, sehingga kita terus naik kelas. Dan dengan mampu mengungkap misteri semesta ini, kita bisa menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan tentu dengan proses itu pun kita dapat menjalani hidup dengan lebih kualitas hidup kita lebih baik. Dengan ikhlas saja kita sudah tidak lagi komplain, apalagi berserah, kita akan mampu lebih bersyukur. Ya, jadi dengan proses bersyukur akhirnya kita bisa menerima, kenapa kok harus gini, kok dia begini, karena kita akhirnya tahu di balik semua kejadian ini ternyata ada misterinya begini-begini. Oh iya, pantas dah saya bisa ikhlas gitu. Tapi kalau mereka tidak mau bertumbuh, ya kepo terus, komplain terus, sampai kapan dia terlahir lagi dia punya kesadaran untuk bertumbuh, mampu mengungkap misteri tersebut. Itu sebenarnya cara kita untuk naik kelas. Ya, mungkin untuk Bu Limna Rara atau teman-teman lain yang punya pengalaman yang serupa, kita sempat banyak banget loh ngobrolin itu tentang spiritual gift, spiritual awakening, empath. Itu di kita satu sesi kita ngomongin kita bahas 1 jam lebih gitu. Mungkin bisa ditonton lagi untuk proses-proses itu ya Bunda ya. Nah, masih ada yang mau dilanjutin tentang proses itu? Enggak, ini Bu Sandi ya. Nah, itu udah langsung ngejawab nih sebenarnya ya. Mungkin terasa bisa. Saya pernah di stage itu hidup chaos sampai akhirnya kenal soul dan mengenal Tuhan, katanya Sandi. Dan itu bisa mengungkap misteri kehidupannya dan tentu menjalaninya dengan jauh lebih baik. Oke, nih ada lagi. Ada lagi. Ya, nanti kalau banyak-banyak bingung juga. Oke, saya tadi ini ada pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaannya, saya jadi ingat lagi. Tadi kan saya ngomong kalau mengungkap misteri tidak selalu membuat kita mendapatkan hal yang lebih baik. Karena nggak semua ada yang namanya free will kan Bunda? Ya. Free will atau kehendak bebas. Dan dari proses kehendak bebas itu, yang bisa artinya bebas mau mencari informasi atau menguak misteri atau enggak. Ya. Atau mungkin ada yang bilang hidup saya ngalir aja kayak air, biar butek nggak apa-apa gitu kan. Ada yang bilang saya di zona nyaman aja deh. Atau kalau saya mencari berarti saya nggak ikhlas sama apa yang harus saya terima sekarang, misalnya seperti itu. Ada. Setelah dapat pun ada free will lagi. Apakah menerima itu sebagai suatu kebenaran atau menyaksikan? Setelah memilih misalnya itu sebagai suatu kebenaran, ada free will lagi. Apakah saya melepas ego saya dan mengikuti apa yang saya dapatkan itu, atau tetap bersikeras dengan jalan sesuai bikin jalan sesuai dengan ego saya sendiri? Gimana menurut Bunda? Ya, memang karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan punya kehendak bebas ya. Ini yang sering mengganggu. Apalagi kehendak bebas ini diikuti dengan ego ya. Tentunya mereka ingin menciptakan hidupnya sesuai dengan kemauan sendiri, dan itu sering menjatuhkan.
Padahal dari proses jiwa ini ya seharusnya mereka bertumbuh sampai pada kesadaran bahwa ego itu akan membawa mereka akan terpuruk. Tapi dengan mereka mengikuti kebenaran di semesta ini, ya kebenaran Tuhan, karena hukum yang diciptakan Tuhan di semesta inilah yang mengatur proses tata kehidupan semua makhluk, ya. Jadi kalau kita selaras dengan hukum energi, selaras dengan proses alam ini, maka kehidupan kita pun akan dimudahkannya. Ya, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi kebutuhanmu dan aku akan melapangkan semua jalan. Nah, itu kan menurut saya ya janji Tuhan demikian. Tapi sering kita punya kehendak bebas semau gue, sehingga kita jauh dari proses berserah atau mengikuti apa yang sesuai dengan hukum alam ini. Ya tentunya ya itu ditanggung oleh diri mereka sendiri dengan kesulitan yang terus menumpuk dan menumpuk. Jadi kita dengan mengetahui misteri, ya salah satunya dengan workshop Soul Matter, dengan metode Soul Matter, ya metode Soul Matter itu salah satu metode untuk mampu mengungkap misteri ini. Dan mengetahui kebenaran di alam ini, kita bisa menentukan pilihan dengan bijaksana, ya tidak mengandalkan ego kita, tapi ya proses keberserahan kita dan sesuai berjalan sesuai dengan hukum alam ini. Tentunya ya hukum-hukum yang seperti telah tadi saya bahas, tabur tuai, ya menanam kebaikan, karma baik untuk apa ya, untuk diri kita sendiri. Terus meradiasikan hal yang positif agar tercipta kondisi-kondisi yang positif. Tapi sering manusia ya itu tadi maunya sendiri, sehingga itu sering menyesatkan dan membuat kehidupannya menjadi lebih buruk. Dari sini semakin berjalan saya akhirnya menyadari satu hal saja. Kalau orang itu mau rendah hati, maka pengetahuan akan datang dari segala penjuru. Ya, kebaikan pun akan datang dari segala penjuru. Banyak orang berdoa seperti itu, biarlah kebaikan datang dari segala penjuru. Tapi dia sombong, dia ego, arogan. Bisakah kebaikan datang? Tidak, hukumnya tidak bisa. Maka proses rendah hati inilah yang membuat seseorang menyadari bahwa dia tidak bisa sendiri, dia butuh kekuatan Tuhan untuk menuntun dirinya. Dari sinilah rahasia semesta akan terkuak satu persatu. Dan ketika dia memutuskan pilihan dengan bijaksana mengikuti jalan kebenaran Tuhan ini, maka ya kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Dia akan mensyukuri kelahirannya sebagai manusia, bahkan dia akan bisa membawa cahaya bagi orang lain yang dalam kegelapan. Ya itu prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu mulai ingin memahami, mampu mengungkap misteri semesta ini, ya ayo bertumbuh, naik kelas. Tadi ada yang nanya, naik kelas berapa? Saya sudah S1, S2, S3, S7 ya naik kelas maksud saya ya jangan hanya terpaku di sana saja. Ayo berdayakan diri dengan menambah pengetahuan baru, sehingga ya tidak terus terkungkung dalam satu pemahaman yang itu saja ya. Dan kita pun akan menjadi lebih bertoleransi, tidak fanatik berlebihan, seperti itu ya. Oke, sepertinya udah banyak banget pembahasannya hari ini. Gimana, masih lanjut atau gimana nih Bunda nih? Ya, ada satu lagi nih, Sony Adam Saputra, mengungkap misteri butuh barterkah Bunda? Kan tidak ada yang gratis di dunia ini. Ya benar sekali bahwa mengungkap misteri itu butuh barter. Ya tidak ada yang gratis kan di alam ini. Napas saja perlu narik napas, hembuskan napas. Coba tarik terus juga nggak bisa. Nah begitu juga dalam mengungkap misteri ini. Mengungkap misteri semesta ini butuh yang itu tadi, kita mampu mengalahkan ego. Barternya yaitu mengalahkan ego, menjadi rendah hati, ya,
membersihkan dari kebohongan, kan upaya itu, barternya, bersihkan diri dari kebohongan sehingga kejujuran datang pada diri kita, kebenaran Tuhan datang pada diri kita. Ya, tanam yang baik-baik, maka hal baik akan datang pada diri kita. Itu saja. Oke. Ada satu pertanyaan sih yang agak kayaknya pas, tapi kayak kalau ditanyain bisa jadi panjang loh, Bun. Oh ya? Ukur dulu, tanyain nggak? Tapi harus ditanyain. Oke. Tadi ada dokter Satria nanya, berarti sebenarnya proses mengenal diri kita tuh sebenarnya juga bagian dari menguak misteri semesta. Betul. Nah, dilanjutin sama pertanyaannya Cici Elsinanda Arka. Apakah iya kalau mengungkap misteri semesta besar harus dimulai dari semesta kecil dulu? Iyalah. Kan banyak yang bilang kayak tadi tuh yang dia berusaha untuk mencari kehidupan selain manusia, mencari keluar angkasa segala macam. Kenapa harus mulai dari dalam diri dulu, mikrokosmos dulu, baru yang besar? Kalau dijawab rela nggak nih agak panjang jadinya. Saya mau bilang oke, Bapak Ibu silakan jawab polling, tapi bukan kelas online ya. Kelas online ya. Oke. Iya, karena kalau makin dibahas apa panjang lagi dibahas panjang. Cuman menarik gitu ya. Satu ini aja deh, nggak dipanjang-panjangin lagi. Oke ya, janji ya, jangan ditanya lagi ya. Teman-teman janji ya, jangan nanya lagi ya. Ya, untuk dapat mengungkap misteri yang besar berhubungan dengan semesta ya. Wah, ini bumi Bunda, terus ada galaksi. Terus habis itu di luar galaksi ada apa ya? Ya karena manusia belum bisa lewat dari semuanya ya, melintasi. Oh, itu masih ada begini-begini. Terus saya dibilang, "Wih, gila, masa ya tahu?" Lah gimana lah, memang itu kenyataannya. Tapi untuk bisa ke sana ya harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, jadi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kan gitu. Ungkaplah misteri dalam diri kita, ya, satu persatu. Karena begitu kita mengungkap misteri di dalam diri, kita itu harus berjuang dulu melepas satu kegelapan, ya. Misteri itu akan terbuka ketika kegelapan dilepaskan. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh, harus ada kebersihan hati kan. Tadi yang yang dibahas Dr. Asto bawa kepean itu, harus ada kebersihan batin ya. Kebersihan batin itu kan melepas kegelapan. Akhirnya satu misteri terbuka. Oh, ternyata saya punya sombong. Misalkan orang itu bisa tahu dirinya punya sombong kalau dia menyadari ada energi sombong di dalam dirinya. Ini kan mengenali jati diri ya. Dengan mengenal jati diri tidak cukup mengenali, memurnikan batin, maka satu misteri terbuka. Dibersihkan lagi ke dalam, oh ternyata nggak cuma sombong, aku juga punya iri. Satu kegelapan dilepas, cahaya semakin terungkap ya. Satu lapis terungkap lagi. Oh ternyata iri saya itu karena saya itu nggak percaya diri. Oh bisa aja ungkap satu, karena kesombongannya dia itu sebenarnya menutupi dirinya sendiri. Jadi setelah irinya dilepas, oh ternyata dia baru menyadari kalau dia itu tidak percaya diri, ya. Jadi satu lagi dilepas, satu misteri terungkap. Jadi seperti orang sering bilang mengupas lapisan bawang. Nah, begitu dia mengungkap banyak lapis, power mereka meningkat. Maka dengan power yang meningkat ini dia mampu melintasi ruang dan waktu yang ya ruangnya yang lebih jauh ya, dan waktunya yang lebih lama. Jadi seperti yang saya lakukan, oh ini di kehidupan sekian ya, atau ngurusin 4 aspek itu enggak gampang karena saya harus melintasi ruang yang cukup panjang dari Bapak Ibu, butuh power yang besar. Dan power yang besar didapat ketika kita mau ngupas bawang diri kita, mengenal diri kita. Jadi jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba pengen mengungkap semesta yang lebih luas. Nggak bisa ya, berupaya dari hal yang kecil dulu, karena kita butuh
memperluas radiasi energi kita, dan perluasan radiasi energi ini kita dapat ketika kita melepas kegelapan selapis demi selapis dari diri kita. Maka semakin murni batin kita, semakin suci seseorang, kapasitas beliau untuk mampu mengungkap rahasia yang lebih dalam ya akan bisa dicapai. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang gratis. Semua harus ada upaya dan pengorbanan kita untuk mau mencapainya. Karena mie instan pun nggak instan ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi intinya kita mulai dari yang kecil dulu. Soalnya kalau kita mulai dari yang besar tapi yang kecilnya belum beres ya malah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oke, dan mungkin itu akhir pembahasan kita kali ini. Apakah yang tadi sudah bisa dianggap sebagai kalimat penutup atau masih ada? Tapi udah janji nggak nanya deh. Udah janji nggak nanya lagi soalnya tadi. Ya, bagi saya sih sudah mewakili ya semua yang tadi saya bahas, agar Bapak Ibu, saya kan hanya memberi umpan agar Bapak Ibu tergelitik dan ingin bertumbuh gitu lah, menyadari proses tersebut, dan mari bertumbuh bersama ya untuk mampu memahami proses hidup ini. Rugi kalau kita hari gini nggak tahu misteri alam semesta, alam goib. Wah, orang sih cenderung cari alam goibnya tapi nggak mencari Tuhannya. Jadi tetap balik ke pilihannya. Tetap ada pilihannya. Oke, terima kasih Bunda sharing-sharingnya. Terima kasih teman-teman semua yang udah partisipasi, karena kalau pertanyaannya nggak dari teman-teman juga nggak seru-seru banget ya. Dan kalau yang belum like, kesempatan terakhir untuk like. Kayak apa ya kesempatan like? Terus saya itu malah nunggu Dokter Asto yang terakhir itu loh. Ya, kan belum, Bunda, sabar. Ingat subscribe. Kalau yang belum subscribe, sama itu aktifin lonceng. Ini kadang-kadang teman-teman lupa nggak ngaktifin lonceng ya. Kalau diaktifin loncengnya, pilih all. Itu begitu ada live atau begitu kita mulai live atau ada video baru, notifikasi di HP ya, itu sangat membantu. Dan mohon ditunggu, nanti kita akan tetap upload ke podcastnya ya, maksudnya yang audio podcastnya. Oke, mungkin bisa dibantu Deva contekannya karena saya nggak hafal. Oke, siap ya? Ini sempat nulis juga, sebenarnya udah waktu itu nulisnya ya. Dunia berputar penuh dengan misteri, dari yang segunung hingga yang lebih kecil dari teri. Dari yang gaib hingga berupa materi, apa biarkan aja ini sebagai suatu misteri. Semua berawal dari sebuah misteri, dikuak, dilatih hingga tercipta mastery. Seperti sakit yang dulu masih misteri, kini udah paham bahwa ada virus dan bakteri. Yang tak tertulis bukan berarti tak ada, yang tertulis bisa aja mengada-ada. Oh, bisa banget. Hanya bisa penuhi diri dengan ilmu agar level yang lebih tinggi bisa ketemu. Betul. Kebenaran memang bertingkat-tingkat, di mana kita berdiri sangat tergantung pada tekad. Oh ya, yang tadi ya. Mau tetap terbelenggu dalam sekat-sekat, atau mau berusaha untuk terus naik tingkat. Kembali ke Bapak Ibu semuanya, dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama. Oh ya, lupa. Terima kasih loh kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena berkat donasi Bapak Ibu, kami bisa menyelenggarakan podcast ini. Ya, kita tutup dengan videonya Yayasan. Biasanya di awal, sekali-sekali di belakang. Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi.
Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat.